先一步踏入了属于神的境界吗？真是不可思议！这还是霸住本谷的吞噬技能吗？Seperti biasa di hari Sabtu, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari series Donghua Solen episode terbarunya, tepatnya episode 246. Di pembahasan minggu kemarin, pertarungan sengit antara Tangsan dan Harimau Kegelapan masih berlangsung di tengah-tengah hutan Stardo. Serangan demi serangan Tangsan lepaskan untuk bisa mengalahkan binatang buruannya. Bahkan Tangsan secara mengejutkan harus menggunakan 2 teknik dewa untuk segera menyelesaikan pertarungan tersebut. Tapi sayang, Tangsan melakukan kesalahan yang fatal dan menggunakan teknik tulang rodaming, sehingga membuatnya harus terserap ke dalam sebuah dimensi kegelapan, tepatnya di sebuah arena hidup dan mati, di mana di tempat ini Tangsan dan Harimau Kegelapan diharuskan bertarung sampai mati, sehingga salah satu dari mereka bisa keluar dari dimensi tersebut. Lalu gimana sih kelanjutan dari alur ceritanya? Sebelum itu jangan lupa subscribe ya. Nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean video-video terbarunya. Cari posisi rebahan yang paling nyaman, seruput kopi kalian, and enjoy your time. Semakin lama berada di dalam dimensi ini, Tangsan merasakan jika kekuatan roh serta kekuatan mentalnya semakin lama semakin melemah. Bahkan semua cincin roh pada Palu Hotian menghilang. Yang lebih mengejutkan, tubuhnya secara bertahap berubah menjadi kecil. Tangsan beranggapan ini adalah sebuah teknik pergantian dimensi milik Harimau Kegelapan, sehingga membuatnya kembali ke usia 12 tahun. 这究竟是个怎样的领域？ Secara bersamaan ketika sebuah suara bergema yang menandakan jika pertandingan dimulai, Harimau Kegelapan secara brutal menyerang Tangsan dengan teknik petir kegelapan, sehingga membuat Tangsan dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Selain dia belum terbiasa menggunakan tubuh berusia 12 tahun, serangan yang dilepaskan Harimau Kegelapan tidak mengalami penurunan, seperti apa yang dia alami, yang menandakan jika Harimau Kegelapan berada di dalam kondisi puncak, tidak seperti dirinya yang secara bertahap kehilangan kekuatan. Di tengah pertarungan, Harimau Kegelapan terlihat kembali memasukkan kekuatan jahatnya ke dalam sebuah simbol di arena tersebut untuk mempercepat waktu kembali lebih cepat. Menyadari jika hal itu akan membuatnya lebih cepat berubah menjadi lebih kecil, Tangsan berniat untuk menggagalkan Harimau Kegelapan menyelesaikan proses tersebut. Secara mengejutkan, setelah perisai pelindung di area tubuh Harimau Kegelapan berhasil Tangsan hancurkan dengan teknik mata Dewa Ungu, tubuh Harimau Kegelapan juga mengalami sebuah perubahan dan kembali ke masa lalu. Meskipun Tangsan gagal menghentikan teknik yang digunakan Harimau Kegelapan, serta membuatnya kembali ke usia 6 tahun dan kehilangan 7 cincin roh Kaisar Biru Perak. Tapi hal baiknya,
Setelah perisai pelindung yang digunakan harimau kegelapan menghilang, dia saat ini berada dalam kondisi yang sama seperti Tangsan. Alias harimau kegelapan juga terkena semua efek penurunan di dalam dimensi tersebut. Pasalnya, perisai yang dia gunakan adalah sebuah tameng agar sang harimau tidak terkena efek penurunan. Tapi setelah hancur, dirinya juga kehilangan semua kekuatannya. 被我的紫极神光给破掉了。幼年时期的他也这么难缠。无欲轮回。 Meski berusia 6 tahun dan kehilangan semua teknik roh, tapi jangan lupa Tangsan adalah seorang manusia yang berasal dari dua dunia. Terlebih lagi, dia memiliki banyak sekali teknik dari Sekte Tang. Alhasil, dengan sebuah teknik tingkat ke-10 Sekte Tang sayap pantulan kelelawar, Tangsan berhasil mengunci tubuh harimau kegelapan. 我也是唐门弟子。 Secara bersamaan setelah kembali ke dunia nyata, sebuah benda muncul tidak jauh dari lokasi Tangsan, tapi dibawa oleh seekor binatang kecil ke dalam dimensi kegelapan. Bahkan ketika Tangsan bersiap melakukan proses penyerapan, dia mendapatkan sebuah serangan balik dari sosok Dewa Iblis. Tapi untungnya tidak berdampak buruk bagi tubuhnya. Singkatnya, tidak butuh waktu yang lama, cincin roh harimau kegelapan saat ini telah menjadi cincin roh Palu Hotian yang keempat dan membuat kekuatan rohnya naik ke tengah level 94. Namun sayang, dengan 68.000 tahun kultivasi harimau kegelapan, dia tidak meninggalkan tulang roh, hanya membuat perubahan kecil pada Palu Hotian dan meningkatkan kekuatan mental Tangsan. Tidak lama, Tangsan mendapatkan sebuah serangan dari laba-laba berwajah manusia. Bukannya panik, Tangsan justru memanfaatkannya sebagai bahan percobaan untuk melihat teknik yang baru saja dia dapatkan. 昊天锤第四魂技，呀！按摩血雷怒。 Hanya satu pukulan telak, laba-laba berwajah manusia dengan kultivasi 50.000 tahun berhasil Tangsan kalahkan. Selain bertujuan untuk menjadikannya sebagai cincin roh kelima Palu Hotian, tulang roh eksternalnya juga menyerap esensi energi dari mayat laba-laba. Bahkan secara mengejutkan, di bawah bantuan cahaya Dewa Laut, tulang roh Tangsan mengalami sebuah perubahan dan menuju ke tingkat dewa.
属于神的境界吗？真是不可思议，这还是霸住魂骨的吞噬技能吗？Proses penyerapan juga berjalan sangat cepat, serta berhasil menjadikannya sebagai cinciro kelima Palo Hotian. Kemudian Tang San berniat untuk segera menuju Danau Tenang, tempat tinggal Daming dan Erming di masa lalu. Pasalnya hal itu adalah pesan dari Xiao Wu. Meski Daming dan Erming sudah tewas, tapi di dalam hati Xiao Wu, Daming dan Erming masihlah tetap hidup. Terlebih lagi, Tang San juga berniat untuk memberikan penghormatan kepada mereka. 这里离他们的故居不远了，我也有要去祭拜大明二明的本意，一定要去看看那片澄净的笑容。 Nah, itulah alur cerita Donghua Solen episode 246-nya. Gimana menurut kalian alur cerita pada episode terbaru ini? Mirip kan sama spoiler yang Mimin berikan 1 minggu yang lalu? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tapi sayang, durasi dari videonya sangat pendek. Meski episodenya ditambahin jadi banyak, tapi durasinya ini loh ya. Oke lah, jika video ini menghibur, share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang suka sama pembahasan Donghua Solen. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean video-video terbarunya. Di sini Frank pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye.